Mari kita buka kitab Kejadian pasal yang ke-14. Hari ini kita akan belajar sebuah pengalaman di Lembah Raja. Kejadian pasal yang ke-14, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Nanti bagian kedua kita akan lanjutkan beberapa ayat lagi, tapi sebagai awal kita akan lihat Kejadian pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Ada sebuah peristiwa yang terjadi di Lembah Raja. Firman berkata begini, setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Dan kalau Anda mempelajari, ini pertama kali Tuhan itu memperkenalkan dirinya sebagai El Elyon atau Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara sekalian, ada sebuah peristiwa yang terjadi di Lembah Raja. Ini terjadi jauh sebelum kitab Taurat diberikan Tuhan kepada umatnya, orang-orang Israel. Berarti ini peristiwa jauh sebelum ada perintah orang memberi atau mengembalikan perpuluhan. Hari ini saya mau ajak Anda melihat akan sebuah peristiwa yang menurut saya kita belajar dari seorang yang bernama Abram, yang kelak bernama Abraham, tentang bagaimana orang beriman punya reaksi yang cerdas dengan apa yang Tuhan tawarkan atau sodorkan dalam kehidupannya. Karena saya melihat ada begitu banyak orang yang telah melewatkan dengan begitu saja kesempatan dan anugerah yang sangat ajaib yang Tuhan tawarkan dalam kehidupannya. Ini kecerdasan bereaksi dengan apa yang Tuhan tawarkan seharusnya menjadi ciri kita kalau Anda ingin melihat sebuah terobosan yang ajaib di tahun ini. Saudara, hari itu Abraham, kalau Anda membacakan kisah sebelumnya, dia sedang ada di perkemahannya, dia sudah berpisah dengan Lot. Lot merupakan orang yang bodoh dan orang yang tidak bisa bereaksi membaca situasi. Lot sebetulnya tidak pernah diundang oleh Tuhan untuk ikut dengan Abraham meninggalkan Ur Kasdim menuju akan tanah perjanjian. Dia tidak pernah dilibatkan Tuhan sama sekali. Tapi karena Terah, bapaknya Abraham ini, yang memimpin akan rombongan itu keluar dari Ur Kasdim, maka dia melihat akan cucunya ini, yaitu keponaan Abraham, dan dia berkata, kasihanlah, bapaknya sudah enggak ada, saya ajak dia. Lalu mereka rombongan besar ini berhenti di kota Haran, menetap di sana, sampai Terah itu mati. Dan ketika Terah mati, Abraham melanjutkan perjalanannya menuju tanah Kanaan. Lot sudah makin dewasa tentunya, dia juga punya kambing domba. Ketika dia ikut dengan Abraham, kambing dombanya makin bertambah-tambah. Dan dia juga jadi orang yang sangat kaya. Yang adalah kita harus mengerti, Lot ini orang yang bodoh. Dia tidak menyadari bahwa berkat yang dia terima itu adalah karena keterikatannya dengan orang yang dipilih Tuhan, yaitu Abraham atau Abraham. Selama dia nempel dengan Abraham, blessing Tuhan itu turun dalam hidupnya, sekaligus proteksi Tuhan itu ada padanya. Tapi satu hari, ketika dia merasa sudah luar biasa kaya juga, dan gembala yang kerja dengan dia bertengkar dengan gembala yang kerja dengan Abraham, dan dia
tidak pernah mencegah itu dan membiarkannya. Satu hari Abraham bertindak dan berkata, kita ini saudara, buat apa kita bertengkar? Kalau engkau ke utara, aku ke selatan. Kalau engkau pilih ke timur, aku ke barat. Engkau boleh pilih kemana engkau pergi. Aku akan pergi ke arah yang berseberangan dengan engkau. Tidak usah ribut ya, kita ini keluarga, gak usah berantem. Apa yang kau mau? Dan dia berkata, aku mau ke sana. Dan dia melihat taman seperti taman Tuhan, daerah Sodom dan Gomora. Dan dia pergi. Anda tahu kisahnya, hidupnya jadi kacau. Dia tinggal di Sodom, jadi penatua di Sodom. Dan dia berpikir dia lebih hebat dari Abraham. Tapi dia tidak mengerti, jiwanya tersiksa. Alkitab mengatakan dia melihat perbuatan setiap hari di sekitarnya, jiwa orang benar ini tersiksa. Kalau Anda membaca dalam hidupnya, ujungnya mengerikan sekali. Dia dia ditarik malaikat Tuhan dan kemudian disuruh lari. Dia tidak mau, dia memilih kota yang terdekat. Disuruh ke tempat yang jauh tidak mau, dia cari yang dekat, yang gampang. Dan ujungnya dia incest dengan anak perempuannya 2 dan melahirkan akan anak-anak dari hubungan incest bapak dengan anaknya sendiri. Nah, sebelum peristiwa itu ada peristiwa lain lagi. Inilah yang melatar belakangi peristiwa Lembah Raja. Pada waktu itu ada serangan dari Kedorlaomer, Raja Sodom dan Gomora ditaklukkan dan diangkutlah orang-orang Sodom sebenarnya dan ditangkap, dijadikan budak, dirampas seluruh hartanya. Dan Lot termasuk salah satu di antaranya. Saudara, apa yang terjadi? Pada waktu kemudian dia dirampas dan ditahan oleh Kedorlaomer. Seseorang datang kepada Abraham. Dia berkata, keponakanmu tertangkap, dirampas hartanya, seluruh keluarganya ditawan. Alkitab mengatakan Abraham mengerahkan 318 orang-orangnya yang terlatih. Yaitu orang-orang yang lahir di kemahnya. Dia kejar, dia perangi Kedorlaomer, dia menang, dan kemudian dia kembalikan semua harta dan tawanan itu, dan dia bawa kembali. Nah, itulah latar belakangnya. Setelah peristiwa itu, Abraham datang, Raja Sodom menyongsong dia di lembah Syawe, yaitu lembah raja. Tetapi apa yang terjadi? Di lembah itu bukan hanya Raja Sodom yang datang. Ada seorang raja lain bernama Melkisedek. Alkitab mengatakan dia punya 2 jabatan. Yang pertama, dia adalah raja dari kota Salem. Salem artinya shalom, Salem. Yang kedua, dia adalah seorang imam dan dia menyembah kepada Tuhan yang diberi nama atau menyatakan dirinya sebagai El Elyon atau Allah yang maha tinggi. Pada waktu itu Raja Salem ini datang, dia membawa roti dan anggur dan dia menyongsong Abraham. Dia rayakan kemenangan akan Abraham, dia hormati kedatangan seorang raja lain yang telah menang perang besar. Dan dia sambut dengan roti dan dengan anggur. Saudara, yang ajaib adalah Alkitab berkata, begitu Abraham terima roti dan anggur dari Raja Salem Melkisedek ini, maka reaksinya adalah dia memberikan 1/10 dari semuanya. Dan itulah awal sebetulnya kita mengenal yang namanya perpuluhan. Saudara, hari ini ada banyak orang berkata, perpuluhan itu pajak. Perpuluhan itu beban, perpuluhan itu perjanjian lama, perpuluhan itu sudah tidak ada lagi. Kita harus full heart buat Tuhan. Dan saya sudah dengar banyak orang mengajar seperti itu. Dengar baik-baik. Hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara, cikal bakal dari peristiwa itu. Supaya membuka mata rohani saudara. Ketika kemarin Tuhan tunjukkan ke saya cerita ini, saya baru sadar, iblis mati-matian membuat Anda tidak bereaksi seperti Abraham. Why? Dengerin saudara, ini sebuah langkah cerdas. Ketika Melkisedek bicara, diberkatilah Abraham
oleh Allah El Elyon. Dan untuk pertama kali dia mengatakan, Abraham, aku ini imam dari El Elyon. Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Sekarang biarkan El Elyon memberkati engkau. Dan juga terpujilah dan diberkatilah El Elyon yang memberikan kemenangan kepadamu. Ketika Abraham mendengar kata El Elyon, rohnya cerdas, saudara. Dia ambil 1/10 dari semua rampasan terbaik, dia berikan kepadanya. Why? Sebab Anda harus tahu, Tuhan sebagai El Elyon adalah Tuhan yang sebetulnya menetapkan batas-batas dan warisan bangsa-bangsa. Coba kita lihat firman Tuhan. Sekarang buka dengan saya. Ulangan pasal yang ke-32. Kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-8. Ulangan 32 ayat yang ke-8. Ketika Sang Maha Tinggi, Elyon, membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa. Jadi Tuhan sebagai El Elyon itulah yang membagi-bagi milik pusaka kepada bangsa-bangsa. Ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Coba saya ulang lagi kalimat terakhir. Tuhan membagi-bagikan milik pusaka, dia memisah-misahkan anak manusia, menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Terjemahan di sini sebetulnya, The Message menggambarkan dengan kalimat begini. Dia mengatakan bahwa He put each of the people within boundaries. Dia menaruh setiap kelompok masyarakat atau orang atau bangsa itu di dalam suatu batasan under the care of divine guardians. Di bawah bimbingan atau proteksi perlindungan dari perlindungan malaikat-malaikat ilahinya. Dengerin lagi, saudara. Imam dari El Elyon datang. Dia berkata, namaku Melkisedek. Aku imam dari El Elyon, Allah yang maha tinggi, Sang Maha Tinggi. Dan dia berkata, kamu diberkati Abraham oleh El Elyon. Dan El Elyonlah yang kita puji karena dia yang memberikan kepadamu kemenangan. Begitu Abraham dengar El Elyon, rohnya nyamber. Inilah yang memberikan, yang memiliki hak untuk membagi tanah. Dan aku dipanggil oleh Allah yang maha kuasa. Allah yang maha mulia. Keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah perjanjian. Dan sekarang detik ini tanah itu di mana belum ditetapkan buat aku dan anak cucuku. Sekarang Allah sebagai El Elyon yang menyatakan dirinya sebagai El Elyon yang berkata, aku yang bagi-bagi. Sebagai El Elyon, gua yang bagi, tanah ini punya siapa, ini punya siapa, ini punya siapa. Begitu Allah seperti itu muncul dan menawarkan roti dan anggur, itu sebuah covenant ditawarkan. Sebuah perjanjian ditawarkan. Sebuah jaminan ditawarkan. Aku akan sediakan jatahmu dan anak cucumu. Abraham orang yang tahu. Perjanjian atau covenant tidak pernah satu arah. Selalu harus dua arah. Tidak ada orang berjanji, dua orang membuat perjanjian depan notaris, yang tanda tangan cuma satu, tidak akan berlaku. Dua belah pihak harus teken tanda tangan. Orang buat blood covenant, perjanjian darah waktu itu.
mereka harus torehkan akan pisau di tangannya atau di lengannya. Darah keluar, dua-duanya keluar darah. Terus disatukan darah mereka. Mereka berkata ini perjanjian darah, blood covenant. Dua orang saling berjanji. Tuhan El Elyon mengulurkan tangannya, dia berikan roti dan anggur. Abraham dengan cerdas berkata, sekarang aku jumpa dengan engkau yang menjamin hakku atas tanah perjanjian. Dan reaksi cerdasnya adalah dia ambil 1/10 dari semua, dia berikan kepadanya. Anda tahu perpuluhan itu apa sebetulnya? Reaksi cerdas awalnya. Itu bukan perintah Tuhan loh. Tidak ada, sebelum ini tidak ada perintah yang berkata berikanlah, kembalikan perpuluhan, gak ada. Kalau ada orang berkata, oh itu Taurat Pak. Sebelum Taurat tahu. Tuhan melihat apa? Ini orang cerdas. Karena Tuhan berkenan dengan itu, maka dia berkata, hei yang lain, ikuti ini yang Abraham buat. Keluarlah hukum soal perpuluhan di kitab Taurat. Karena Tuhan melihat, ini cerdas orang ini. Tuhan ingin semua kita secerdas Abraham. Dari sisi Tuhan, dia berkata begini, aku yang menentukan jatahmu masing-masing. Kanaanmu masing-masing, gue yang tentuin. Tuhan ngomong, Abraham, ini roti, anggur. Aku mau berkata, gue yang tentuin batas tanah Kanaan buat anak cucumu. Abraham berkata, yes, dia ambil semua. Dia bilang deal. Sebetulnya Abraham tuh kikir sedikit menurut saya. Cuma ngasih 1/10. But that is the best yang keluar dari hatinya. Ada orang mengatakan tradisi waktu itu orang memberikan kepada dewa-dewanya 1/10. Mungkin juga dari situ. Tapi dia berkata, covenant perjanjian tidak hanya satu arah, dua arah. Dia jabat tangan Tuhan dengan berkata, engkau berikan roti dan anggur. Sebagai El Elyon, aku beri engkau 1/10 dari semuanya. Tahukah saudara, dengerin baik-baik. Kalau kita mengembalikan perpuluhan karena kewajiban, Anda miss dengan sebetulnya hal ajaib yang sedang terjadi. Setiap kali Anda bawa persembahanmu, engkau mau kembalikan perpuluhan saudara, Anda harus ingat peristiwa di lembah Syawe. Tuhan sampai hari ini, bukankah setiap kali kita terima roti dan anggur, Yesus itu Melkisedek dalam ranking tatanan, dia itu imam besar seperti Melkisedek. Seperti itu. Dan dia juga berikan kepada kita roti dan anggur. Setiap kali anak Tuhan berkata, Tuhan, aku terima perjanjianmu. Tapi perjanjian tidak pernah satu pihak. Dari pihakku ini yang aku bawa kepadamu. Setiap kali Anda bawa itu, engkau harus bisa berkata, Tuhan, jatah Kanaan buat aku dan anakku dan cucuku dan generasi di bawahku sudah diamankan. Kapling Kanaan buat hidupku sudah dipatok Tuhan. Dan saya mau beritahu saudara, peristiwa ini hebat. Anda tahu kota Salem? Kota Salem itu kelak berubah nama menjadi Yerusalem. Dan Anda tahu siapa yang berkuasa di Yerusalem? Sejak zaman Daud, keturunan Abraham yang menguasai Yerusalem. Sampai dengan hari ini, kalau Anda ke Israel, Anda akan ke Yerusalem. Begitu Anda masuk Yerusalem, sebagian orang menyanyi, oh Yerusalem kota mulia. Tapi dengar baik-baik, mulai hari ini Anda masuk Yerusalem, dimulai dari peristiwa ini. Ketika Abraham respon dengan cerdas,
Ini bukan pajak beban untuk anak-anak Tuhan. Ini sebuah reaksi cerdas. Karena Tuhan suka dengan itu. Dia berkata, oke, buat aturan aja. Supaya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang lain bereaksi cerdas yang sama. Imamat 27 ayat yang ke-30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus atau sakral bagi Tuhan. Saya mau ulang lagi. Saya harap Anda mengerti dan tidak pernah Anda buang dari hidupmu seumur hidupmu. Abraham selesai perang. Melkisedek menyambutnya. Dan dia berkata, aku imam dari El Elyon. Dan dia berkata, terimalah ini roti dan anggur. Dan Melkisedek berkata, engkau diberkati Abraham oleh Allah El Elyon. Dan kiranya Allah El Elyon diberkatilah engkau karena engkau telah memberikan kemenangan kepada Abraham. Waktu Abraham dengar dia El Elyon, apa yang terjadi? Rohnya nangkap. Dialah pribadi yang sama yang sebetulnya memanggilku waktu aku di Ur Kasdim. Tapi kalau dia menyatakan diri sebagai El Elyon, dia mau berkata begini, aku Tuhan yang bagi-bagi warisan dan wilayah atas seluruh bangsa di dunia. Dan Abraham ingat, dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim untuk mendapat tanah Kanaan yang detik itu dia bahkan belum tahu mana Kanaan buat dia dan anak cucunya. Tapi ketika dia melihat ini El Elyon yang bagi warisan dan hak atas semua bangsa di tanah di bumi, dia berkata, aku tidak akan biarkan perjanjian ini hanya satu arah. Dia ambil 1/10 dari semuanya. Dia berkata, ini Tuhan, tanda tanganku, my signature, deal, done. Ngerti saudara? Dan apapun kemudian yang diberikan, yang namanya perpuluhan itu, firman berkata, itu kudus miliknya Tuhan. Nangkep saudara. Setiap kali Anda bawa persembahan, Anda berkata, Tuhan, ini perpuluhan. Dan ini bukan urusan aturan. Tapi Tuhan suka banget dengan reaksinya Abraham. Dan Tuhan berkata, biar semua orang beriman keturunan Abraham melakukan yang sama. Sebab seperti orang nyambar perjanjian covenant Tuhan. Dan yang kita kembalikan itu sakral, holy, sacred, kudus di hadapan Tuhan. Sekarang teruskan sebelum kita selesai. Balik ke Kejadian pasal yang ke-14 tadi. Kejadian pasal yang ke-14. Kita lanjutkan sekarang pada ayat yang ke-21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tapi luar biasa loh orang ini. Dia berkata apa? Ayat 22. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi El Elyon, Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Raja Sodom datang membawa kekayaan.
Dia berkata, orang-orangnya, rakyatnya kembalikan ke aku, harta bendanya lu boleh ambil. Tapi ingat, dia punya reaksi cerdas yang lain. Dia berkata apa? Tidak. Aku telah sumpah. Aku mengangkat tanganku dalam terjemahan lain. Di hadapan Allah Tuhan El Elyon, Allah yang maha tinggi. Nah, dia bilang, aku tidak akan ambil apa-apa dari kamu. Supaya kamu jangan pernah bisa berkata, aku kaya karena engkau. Berarti Abraham mau berkata, yang membuat aku kaya, itu apa? Siapa? El Elyon. Ngerti? Warisan dan jatah tanah yang bagi dia. Kekayaan yang mengamankan, mematok berapa, itu dia. Engkau berikan hartamu, dia bilang, sorry ya, gua gak butuh itu. Jangan sampai engkau yang bisa mengklaim, aku kaya karena engkau. Sebab aku sudah angkat tanganku, sumpah kepada El Elyon. Kata 10 dengan kata kaya itu ada kesamaannya, mirip. Dan inilah minimal kesamaannya. Kata 10, angka 10 buat orang Yahudi. Itu artinya sesuatu yang sangat banyak, amat sangat banyak. Jadi itu bukan 10 adalah 10, 1, 2, 3, 10 itu enggak. Kata 10 itu mengekspresikan sesuatu yang amat sangat banyak. Sehingga sebetulnya itu yang membuat ada kemiripan dengan kata kaya. Kalau Anda memiliki amat sangat banyak, kata lainnya apa? Anda kaya. Nangkep saudara? El Elyon yang menjamin tanah Kanaan saudara dan Kanaan saya. Yang jamin Kanaan anak cucu kita. Sambar dengan sesuatu profetik. Dia hanya memberi 1/10. Tapi buat Tuhan dia berkata, nak, dengan 1/10 yang kau beri, yang itu minimal adalah hakku dan itu kudus. Tuhan berkata, kamu akan kaya. Saya ketika membaca ini, saya bilang sekarang saya tahu, setan perang mati-matian untuk menghalangi saudara dan saya melakukan apapun yang dia perintahkan. Sebab di balik semuanya ini, dia tidak mau jaminan Kanaan kita tetap kita pegang sampai kapanpun. Saya berdoa, semua jadi umat yang mencintai Tuhan, merespon dengan cerdas, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amen, saudara.